Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmatnya sedekah. Semoga dalam hal ini kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk syukur kita kembalikan dalam bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja segala ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa menjaga kita untuk siap selalu mentaati apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam serta cinta dan kangen kita semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya serta kita semua yang mengikuti jejak beliau yang insyaallah kelak nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga segala niat tulus kita, langkah kaki kita menuju tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga di awal acara ini mari kita doakan semua saudara-saudara kita yang sudah ada, mohon didoakan ini kepada kita semua. Ini mohon doa dari Ustadz Yusuf Mansur dan seluruh pemirsa nikmatnya sedekah untuk Ibu Hajah Sri Muharti, Ibu dari Haji Agus Eprianto atau nenek dari Ubaid Al-Balia, santri i'dad Darul Quran. Semoga lekas sembuh dari segala penyakit yang dideritanya. Selanjutnya ada lagi yang mohon didoakan untuk oleh kita semua. Yaitu untuk Ananda agar menjadi anak saleh dan saleha. Yaitu untuk Hafiz Reza binti Siwadi, Anissa Dian Sisi binti Suswadi, Aisyah Maulida binti Siswadi. Beliau bersedekah dan minta didoakan anaknya supaya menjadi anak yang saleh dan saleha. Lalu ada juga di sini Ustadz mohon didoakan untuk Ibunda Jawahir yang saat ini nanti jam 8 insya Allah akan dioperasi. Semoga operasinya berjalan dengan lancar. Atas doa kita semua beliau mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ada lagi dari hamba Allah Kalimantan. Mohon yang intinya minta didoakan oleh kita semua dan pastinya ada juga Bapak Ibu serta pemirsa yang ada di rumah yang mungkin yang telah bersedekah, yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah, minta didoakan dari segala hajatnya, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang sedang usaha, semoga Allah lancarin usahanya. Yang lagi bekerja, semoga Allah langkahkan kakinya menuju tempat-tempat yang halal, mendapatkan rezeki yang berkah, yang diridhai Allah, dan kita semua yang sedang menuntut ilmu, semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang belum mendapatkan jodoh, semoga dapat jodoh yang saleh dan saleha. Yang belum punya keturunan, semoga mendapatkan keturunan yang saleh dan soleha. Untuk para guru yang dengan keikhlasannya mengajar, semoga Allah tambah ilmunya, tambah keberkahannya, tambah segala-galanya. Dan kita menjadi murid, semoga Allah jadikan murid yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, senang menyenangkan hati guru-gurunya dan tidak pernah suuzon kepada orang lain dan senantiasa berbuat baik kepada siapapun saja. Al-hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'uli lailahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dari setiap munajat dan doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di pagi ini, hari Selasa ini kita masih membahas tentang tafsir yang insya Allah nanti guru kita Ustadz Yusuf Mansur akan melanjutkan kembali kajiannya masih di dalam surat Al-Baqarah. Pastinya menjelang subuh atau menjelang adzan subuh ini kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang paling baik untuk kembali, tempat yang paling indah untuk mengadu, tempat yang paling cantik untuk bergantung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pagi ini menjelang subuh untuk senantiasa mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita yakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah keikhlasan hati kita, ketulusan kita dalam menyembah dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita mendengarkan kumandang adzan yang berikut ini dan insya Allah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Bagi bapak-bapak yang masih ada di rumah silahkan menuju musala, menuju masjid, kita berjamaah. Dan bagi ibu-ibunya silahkan hamparkan sajadah, sujud kepada Allah dan kembali lagi setelah kita melakukan ibadah salat subuh. Dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang lalu dan subuh yang saat ini dan subuh yang akan datang insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, para pecinta nikmatnya sedekah. Sekilas kita mengulang kembali apa yang pernah disampaikan guru kita Ustadz Yusuf Mansur di minggu yang lalu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang berbunyi ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah seringkali memanggil manusia. Ada yang namanya panggilan umum dan ada yang namanya panggilan khusus. Panggilan umum itu Allah memanggil seluruh umat manusia tidak mengenal agama dan keyakinannya dia. Asalkan dia manusia, Allah panggil dengan sebutan ya ayyuhan nas. Wahai sekalian umat manusia. Jadi kalaulah kita merasa ini adalah manusia, seharusnya terpanggil oleh ayat ini. Yang kedua, panggilan Allah secara khusus. Allah panggil manusia dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai insan-insan yang beriman. Artinya bahwa tidak setiap manusia beriman kepada Allah. Yang beriman pasti manusia. Silakan kita berpikir ke dalam diri kita dan bahkan mengintrospeksi diri kita. Akankah ayat ini memanggil kita? Atau mungkin dengan sebutan kata amanu kita belum terpanggil. Biasanya ayat-ayat yang Allah panggil manusia dengan kalimat amanu adalah titik tekan penyembahan kepada Allah dalam bentuk spiritual tertentu. Contoh salah satu di antaranya adalah berpuasa. Allah panggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai insan-insan yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi ibadahnya tuh jelas. Untuk apa? Puasa. Tapi kalimat di dalam ayat ini, di surah Al-Baqarah ini, Allah panggil manusia semua secara umum. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai sekalian umat manusia, sembahlah Tuhanmu.
Ternyata aplikasi atau nilai dalam bentuk ibadah kita ujung-ujungnya itu adalah sosial. Seseorang yang mengabdikan dirinya kepada Allah, maka akan terbit sebuah nilai kebaikan yang itu bisa dirasakan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Contoh kecil misalnya, ketika Allah perintahkan kita untuk bersedekah, salah satu bentuk pengabdian dan ibadah kita kepada Allah misalnya, maka hasil dari sedekah ini tidak hanya yang bersangkutan yang melakukannya, pun orang lain yang menerimanya pun mendapatkan satu kebahagiaan. Bahkan ada beberapa ustadz di episode-episode lalu pernah menyatakan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada orang yang hobinya itu bawaannya mau ngasih mulu, ada. Dan ada juga orang yang hobinya nggak mau ngasih mulu. Ini yang masuk dalam kelompok bakhil. Tapi jangan ujuk-ujuk serta-merta kita katakan orang yang nggak pernah ngasih dia bakhil. Bisa jadi dia ngasih tanpa sepengetahuan kita. Lalu ada juga yang orang ujuk-ujuk jelas-jelas orang lain tahu dia memberikan sesuatu, juga jangan cepat-cepat kita katakan ini orang riya mau dilihat. Wah, ini mah orang sum'ah nih, mau didengar misalnya. Bisa jadi dia nyata-nyata memberikan di halayak umum atau di tempat umum atau diumumkan sekalipun, tujuannya adalah mengajak orang untuk mau bersama-sama membangun dan membahu untuk kepentingan bersama. Mengajak dia. Sedangkan kita mendapatkan pelajaran dari guru kita bahwasanya memberikan sedekah, mau diumumin kayak jelas-jelas silahkan. Kalau itu tujuannya adalah untuk mengajak orang lain agar mau mencontoh, meniru apa yang kita lakukan. Ya kita senantiasa berdoalah kepada Allah. Semoga apa yang sudah kita berikan itu semata-mata lillahi ta'ala. Kalaulah kita menginginkan dunia, ya ujung-ujungnya siapa sih yang ngasih dunia kalau bukan Allah? Lagi-lagi mentoknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk imbas dari ibadah atau pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Kalau kita membahas kalimat ini terlampau panjang penjelasannya. Di minggu yang lalu kita sedikit menyinggung bagaimana ciptaan Allah terhadap manusia dan kejadian manusia ketika ada di dalam kandungan ibu. Ada beberapa ahli yang menyampaikan di depan kita membuat kita terbelanga. Membuat kita berpikir subhanallah, sebegitu hebat Allah menjadikan kita dengan proses yang panjang. Bagaimana awalnya kita tiada sampai kita ada. Bagaimana awalnya kita ada di alam roh yang hanya Allah tahu. Manusia nggak tahu di mana alam roh. Lalu ketika Allah takdirkan, Allah qadhakan kita untuk masuk ke dalam salah satu rahim wanita, yakni yang kita sebut sebagai mamah atau ibu kita, tanpa kita pesan sebelumnya. Lalu kita tumbuh di dalam janin seorang ibu. 9 bulan lamanya kita berkembang di dalam satu tempat yang kita nggak bisa membayangkan bagaimana bisa hidup di sana kecuali Allah yang memberikan makanan, Allah yang menumbuhkan, Allah yang menggerakkan kita di dalam rahim ibu kita. Jelas Allah katakan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Jadi kalau dokter, bidan, apalagi dukun beranak, pengalaman tuh lahir di dukun beranak. Ini hanya sekedar membantu persalinan. Hakikatnya yang mengeluarkan kita dengan jam tertentu, tanggal dan hari, itu lagi-lagi kuasa dan kehendak Allah subhanahu. Ada yang coba-coba ibu-ibu maksain tuh. Lahirnya di tanggal yang udah dia pesen. Tanggal 10, bulan 10, 2010. Atau saya pengen punya anak nanti lahir di tanggal 11, bulan 11, 2011. Cobain kalau bisa.
Kalau emang pas buat lahir, betul itu sudah ketentuan Allah. Lawang kalau belum saatnya si jabang bayi ini keluar, nggak bakal dia keluar. Walaupun prediksi para ahli, wah ini bakalan lahir nanti jam sekian, hari sekian, waktunya sekian, cobain. Kalau dipaksain lahir, maka nih bayi bisa disebut, apa tuh? Bayi yang belum cukup untuk keluar. Apa disebutnya sih? Itu tahu aja bayi prematur. Prematur. Belum saatnya. Ini Allah yang menjadikan kita. Apakah kalau kita melihat itu semua masih membuat kita nggak mengakui kemahakuasaan Allah? Masih sajakah kita sombong, angkuh dan congkak, enggan meletakkan kepala kita sujud di atas sajadah cinta kepada Allah? Apakah ilmu, kekayaan, kekuasaan, jabatan, nama baik membuat kita enggan mengenal Allah dan bahkan lupa dan bahkan melupakan Allah? Tidak cukupkah sejarah-sejarah yang terjadi di masa lampau sebelum kehidupan kita saat ini? Allah telah menggambarkan betapa orang-orang yang sombong dengan kekuasaannya seperti Firaun misalnya. Yang begitu hebat kekuasaannya, yang begitu gagah perkasa dan banyak bala tentaranya serta megah istananya dan gak ada yang berani menentangnya. Hingga pada akhirnya dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi di mana nanti Allah akan membuat manusia-manusia macam begini mengakui bahwa sesungguhnya dia bukanlah yang kuasa, yang maha kuasa sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan Firaun sandar dengan hal itu ketika Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Terombang-ambing dengan gelombang. Dihantam ke sana, dihantam ke sini, membuat dia sadar bahwa sesungguhnya aku ini bukan Tuhan. Buktinya ketika aku tenggelam nggak ada yang menyelamatkan dan dia percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun dan dia beriman kepada Allah di saat macam kayak begitu. Memang ada kalanya masalah-masalah kehidupan kita yang kita alami saat ini menarik kita datang mendekat kepada Allah dengan setumpuk harapan. Air mata yang berlinang ketika kita mengingat masalah kita, kesulitan hidup yang kita alami. Ini jalan mungkin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setumpuk harapan, dengan segumpal permasalahan yang di situ kita merasakan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Atau sejarah lagi umat terdahulu yang mengajarkan kepada kita betapa korun hartanya melimpah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Pak, ini romannya pada lemas apa pada sadar diri? Korun yang begitu kaya, yang hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Nah kalau orang dulu misal lagi macul nih Pak, pluk, ada harta, disebut harta apa tuh? Harta karun, maksudnya itu hartanya si korun gitu. Ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Gimana korun gak kaya? Lawang kunci gudang kekayaannya mesti dipopong lebih dari 10 orang yang badannya gede. Bayangin tuh kuncinya doang. Kita bisa bayangkan betapa korun orang yang luar biasa dan super kekayaannya. Lagi-lagi karena kesombongannya Allah tenggelamkan dia. InsyaAllah kita lanjutkan kembali nanti bersama guru kita Ustadz Yusuf Mansur setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Kita masih menunggu kehadiran guru kita. InsyaAllah hadir tengah-tengah kita nanti. Dan saya lanjutkan kembali yang saya sampaikan tadi bahwasanya betapapun hebat dan kuasanya manusia dan kayanya manusia, lagi-lagi dia harus mengenal siapa yang telah menjadikan dia dan asal dari mana dia kembali, yakni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa. Lagi-lagi kalimat ini sering banget kita dengar. Kata takwa, takwa, takwa dan takwa. Pertanyaan berikutnya adalah sudahkah kita jalan di trek ini? Dan sudahkah betul kita menjadi orang yang muttaqin? Yang sesungguhnya derajat ini akan menjanjikan sebuah kebahagiaan.
Yang di dalam Al-Quran seringkali Allah berikan ciri orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah siapin buat siapa? Mereka yang bertakwa. Apa cirinya? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Yani mereka yang menginfakkan harta, mensedekahkan hartanya atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan senang, lapang ataupun dalam keadaan sempit. Guru kita banyak mengajarkan kepada kita, kalaulah kita mau bersedekah jangan nunggu kita kaya. Ustaz, nanti deh insya Allah nih kalau tender saya jebol, emangnya tanggul jebol. Kalau seandainya usaha saya laku, kalau dagangan saya boros, baru dah saya bakalan sedekah. Padahal di dalam ayat ini Allah katakan, ciri orang yang bertakwa itu adalah tidak hanya menunggu dia dalam keadaan lapang, tapi dalam keadaan sempit ini lebih hebat dan luar biasa. Kalaulah kita memiliki banyak uang itu mah biasa. Dan memang kudu dan semestinya kita begitu. Kita bersedekah. Kita memberikan, membagi-bagikan kepada orang lain. Bagi kebahagiaan. Itu udah biasa. Lagi ada duit. Tapi ketika memang kita tidak memiliki materi tersebut. Lalu ada satu keinginan hasrat yang luar biasa. Dan tidak hanya sekedar keinginan. Tapi bentuk nyata kita. Untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, ini nilai plusnya di sini. Dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk bersedekah kecuali tidak ada satupun harta yang tersimpan di dalam rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya kita belum bisa kayak begini. Dan bahkan sahabat Nabi yang sangat terkenal sekali. Dalam jiwanya yang derma, yang gemar banget bersedekah, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bahkan inilah orang yang seringkali menjadi awalan dalam setiap perbuatan baik. Dan ketika Rasulullah bertanya siapakah yang di pagi ini yang sudah melakukan sedekah, lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menjawab, saya ya Rasul. Siapakah yang hari ini telah menjenguk saudaranya yang sakit, lagi-lagi beliau yang menjawab, saya ya Rasul. Indah kalau seandainya kehidupan kita bisa kita bentuk, kita manage macam kayak begini. Tapi kita hanya bisa berdoa dan tawakal kepada Allah, mohon kekuatan. Agar kita termasuk hamba-hamba umatnya Nabi Muhammad yang mampu mengikuti trek as-sabiqunal awwalun. Para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, tidak hanya dalam ketaatan kepada Allah, tapi budi pekerti dan perangainya dan keikhlasan dalam mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kalaulah kita sekarang mendeteksi bahkan mengintrospeksi diri kita, benarkah kita orang yang mutakin? Lihat dari satu poin ini. Kalaulah kita menjadi orang yang gampang banget ngasih set. Allah. Berarti kita udah termasuk orang yang macam kayak begitu. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Yang berikutnya wal kauziminal ghaiz. Nah ini nih. Wal kauziminal ghaiz, dia tahan kalau seandainya dia marah. Emosinya. Nih kadang-kadang kita ujiannya bagi yang suka setir mobil, suka yang bawa motor, ini ujiannya di jalan nih. Bong aja. Nenek-nenek lewat, kita lagi buru-buru nih Pak, udah gitu jalannya lama banget, dia goyang dulu, gini dia jalan. Nih kadang-kadang kita ampun dah, tahan banget. Atau kita lagi santai, tiba-tiba dia salip, set, udah main klakson kencang-kencangan, tet aja. Tapi bagi mereka yang mampu itu semua, dan ketika dia mau emosi, lantas dia kembalikan kepada Allah dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau yang berhak memiliki sifat marah. Hanya Engkau yang berhak memiliki sifat emosi. Tapi saya Allah kuatin. Dia tahan amarah, memang dia wajar untuk marah. Ini benar-benar ciri orang yang mutakin Pak. Atau misalnya kita tahu ada orang lain nih jahat sama kita. Dan memang enaknya kita tenggel tuh pala dia. Tapi pada saat itu kita nggak ambil kesempatan itu dan bahkan lebih menahan amarah kita. Dahsyat luar biasa Pak. Dahsyat banget. Wal kauziminal ghaiz.
Selanjutnya wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wah, berat nih. Maafin kesalahan orang lain. Lawang kalau kita yang udah banyak berbuat salah, tiba-tiba kita minta maaf, biasa. Tapi ini yang kita zalimi, yang kita sakiti, yang kita aniaya, dia mau memaafkan segala apa yang menjadi kesalahan kita. Nih orang yang sangat luar biasa. Dan di ayat yang kita bahas dalam surah Al-Baqarah tadi, muttaqin la'allakum tattaqun, ujungnya mari kita lihat poin-poin tadi. Insya Allah nanti dibahas kembali kelanjutannya oleh guru kita, dan kita tunggu dulu dan kita saksikan yang satu ini mau lewat. Silahkan. Rahmati Allah, kita kembali lagi. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali kajian, insya Allah nanti kita dengar dari guru kita. Mari kita saksikan terlebih dahulu PT yang berikut ini. Silahkan. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahman. Saya mulai bertemu dengan Kiai Haji Muhammad Mansur sejak 1966. Beliau wafat 1967. Saya mengenal beliau dengan kegigihannya. Pertama saya berkenalan dengan beliau, saya dihadapkan dengan pertanyaan, siapa guru? Maka saya tahu guru saya lah guru Arfan. Sudah mendengar guru Arfan, lalu tanya, coba kamu baca Al-Fatihah. Padahal saya belum melamar itu. Coba baca Al-Fatihah. Lalu saya baca Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah itu, apa gurunya? Kata guru Mansur, besok lu khutbah di Masjid Al-Mansur. Allah engkau dekat. Masjid Jami Al-Mansur dulunya dikenal dengan nama Masjid Kampung Sawah. Didirikan oleh salah satu dari keturunan Sultan Agung, Raja dari Kerajaan Mataram, Pangeran Cakrajaya. Pangeran Cakrajaya, keturunannya yang ada ketika itu adalah Abdul Muhid. Abdul Muhid inilah yang kemudian mendirikan masjid di daerah Kampung Sawah ini sekitar tahun 1717. Masjid Jami Al-Mansur berkembang ketika kepemimpinannya dipegang oleh salah satu keturunan beliau, yaitu almarhum Kiai Haji Muhammad Mansur. Hingga sampai sekarang dari Kiai Haji Muhammad Mansur dipegang kembali oleh cicit beliau, yaitu Kiai Haji Ahmadi Muhammad. Saya belajar dengan Guru Mansur, kepada Guru Mansur tahun 1938. Pertama saya belajar sama Guru Mansur yang dibaca yaitu ilmu nahu, matan kitab Jurumiyah. Belajarnya bukan guru yang baca, tapi saya kudu menghafal. Nah, guru menerangkan di dalam hadis, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Nah, dalam hadisnya Guru Mansur menerangkan, setiap kerjaan yang kita mulai tidak dengan bismillahirrahmanirrahim, maka menjadi putus keberkahannya. Abda'u bismillahirrahmani
وبالرحيم دائم الإحسان. Alhamdulillah, demikian tadi VT yang kita lihat. Dan ada sosok di VT tadi adalah yang pernah hadir juga bersama-sama kita di Masjid An-Nida ini. Luar biasa sekali. Dan inilah salah satu bukti murid kepada gurunya yang gak pernah lupa. Kecintaannya terhadap guru dan ilmunya tetap abadi sampai usia terus lanjut tidak melupakan sang guru. Dan semoga saja kita bisa mengikuti jejak para ulama salafus saleh. Yang tadi setelah kita lihat salah satunya Guru Mansur, ini masih ada uyut daripada guru kita Ustadz Yusuf Mansur, yang mudah-mudahan saja pun keberkahannya sama kita dapat. Kita belajar dari cicitnya dan insya Allah pun kita mendapatkan ilmu yang dari Allah Subhanahu Wa Taala pun sama seperti apa yang beliau lakukan selama ini. Dan alhamdulillah yang kita nanti guru kita telah hadir. Dan insya Allah nanti biar beliau yang melanjutkan kembali kajian dalam surah Al-Baqarah. Ya, alhamdulillah. Nih Ustaz datang bangun semuanya dah. Ya Ustaz. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustaz. Lanjutin Ustaz. Bisa dirahmati Allah, alhamdulillah lega juga saya, guru kita udah datang. Silakan Ustaz. Saya ngeliatin kok dari TV tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ngantuk banget dah, Masya Allah. Ampun lah. Kita ngejagain bini yang lagi hamil. Iya malam dia kesakitan. Aduh makanya itu anak-anak di seluruh tanah air ya. Dan tentu saja saya ngomong kepada diri saya karena saya punya emak. Sama ibu tuh ya jangan ngelawan lah, bener banget dah. Lah istri saya yang kesakitan saya juga ikut-ikutan gak tidur. Ikut-ikutan ngegadangin, ikut-ikutan kita bacain apa aja lah kita bacain dah. Bacain Yasin, baca ini, baca itu. Lah lagi saya pegangin. Mulutnya, astagfirullah tuh, penetes itu air mata Masya Allah. Hampir saya gagalin kemarin. Hampir saya gagalin kemarin. Alhamdulillah, Allah kasih. Saya lihat dia udah gak pakai selimut. Saya lihat dia masih sehat. Saya lihat dia udah sehat, ya sudah. Sampai biasanya saya kalau mau pergi, saya suka bangunin dia. Atau dia duluan bangunin saya, udah siap dah segala-galanya. Ada kopi panas, kopi coklat, ada teh, tergantung adanya stok dah tuh di dapur. Hari tadi emang gak ada yang nyiapin apa-apa ya, sebab istri saya tidurnya enak banget. Kalau kata orang Betawi emang angles tidurnya gitu. Saya lihat, saya bangunin gak tega, ya saya cium dia, saya jalan dah. Subhanallah. Ya nih anak-anak, nih dari ini Pesat ya, Pemulihan 1 ya, Bogor, alhamdulillah selamat datang. Tuh sama orang tua tuh, wala taqul lahum uff, jangan sampai ngomong jangan sampai ngomong mama nih, tuh jangan. 4 anak lahir ya, Masya Allah dalam. Kita semua punya dosa nih sama orang tua kita ya. Mudah-mudahan kita mohon ampun agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pelajaran berharga buat para suami tuh kalau pas bini kayak saya gini lagi hamil itu, dia merintik kita sampai ke bawah-bawah rasanya. Benar itu? Nggak tahu ya kalau ente mah. Ada berasa benar-benar, Masya Allah. Saya berdoa biar pindah dan dia lagi ngerasa ini nih, nggak bisa nelen. Kata dia lagi berasa nih nggak bisa nelen. Dari kemarin muntah-muntah. Saya berdoa supaya pindah. Ini baru pindah sejam aja rasanya nggak enak bener. Dari kemarin mual-mual terus berasa nih nggak bisa. Biasanya kalau datang kan minum teh manis apa. Nggak enak nih. Saya bilang mau Allah, ya pindahin dah. Biar dia enak tidur pindahin. Kita jadi nggak bisa tidur. Subhanallah. Ya sekali lagi ini buat seluruh ibu-ibu di Indonesia. Mudah-mudahan para ibu diberikan kesabaran selama selama hamil.
Ya selama hamil mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat-lipat gandanya. Dan mudah-mudahan para suami sayang sama istrinya. Anak-anaknya juga sayang sama ibunya. Senantiasa mendoakan. Mari kita hadiahkan suratul Fatihah buat para ibu dan para istri di tanah air. Dan di seluruh negara yang melihat tayangan ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Saya punya hadiah buat jamaah Masjid An-Nida nih. Insyaallah ada donatur yang kemarin ngasih hadiah umrah. Terus diskusi sama saya. Namanya Ibu Hajah. Kita manggilnya Ibu Santi Black. Dia ngasih hadiah umroh 2. 1 buat jamaah An-Nida yang hadir. Yang jamaah tetap. Ini kan muka-mukanya muka-muka rajin nih ya. Nah ini alhamdulillah nih. Ada jamaah namanya Ibu Santi. Dia ngasih hadiah umroh. 1 buat yang pada hadir. 1 buat kru. Nyengir aja nih kru nih. Nah, kita diskusi sama dia bagaimana ceritanya, gimana caranya. Akhirnya kemudian kita bikinin formulir. Ada mana formulirnya Ustaz Andi? Jadi ini bukan gratisan nih umroh ini, enggak. Jadi ini musabakoh. Ada musabakohnya. Kira-kira berkenan nggak kalau pada perlombaan ngapal waqiah? Keberatan nggak? Hah? Insya Allah nggak ya. Nah jadi syaratnya adalah isi formulirnya. Nggak bayar nih formulir. Ini mah sekedar kita kayak bocah gitu. Nih formulir audisi umroh gratis bagi jamaah tetap Masjid An-Nida dan kru program Nikmatnya Sedekah MNC termasuk yang ada di ruang master control. Nanti insya Allah biasanya pemirsa kalau dengar kayak begini ini suka nambahin 1, 2, 3. Haji Sauri juga mudah-mudahan nambahin. Ya, insya Allah. Nah, gimana peraturan mainnya? 1 ngapalin suratul Waqiah. Nanti insya Allah kita finalnya musabakohnya itu seminggu sebelum wisuda akbar. Wisuda akbar itu tanggal 16 Mei. Nah jadi seminggu tuh kira-kira tanggal berapa tuh? Ketemu Sabtunya, ketemu Selasa Rabunya tanggal berapa? Coba lihat tanggalan. Lihat tanggalannya coba. 10-11 Mei. Iya benar. Nanti pelaksanaan finalnya hari Rebo tanggal 11 Mei. Lalu musabakohnya tanggal 10. Ya. Tapi ini bukan diukur dari tajwidnya. Enggak, kita mah hafalan. Urusan tajwid, makhraj itu urusan guru tahsin. Bukan urusan kita. Kan masih ada waktu nih sekarang Januari kan? Februari ya? Tanggal 1. Iya. Februari, Maret. Masih ada waktu sebulan tuh buat ngapalin waqiah. Nanti semua jamaah yang hadir pada ngisi ini. Tapi ada absen minimalnya. Absen minimalnya 5 kali. Dari tanggal saya ngomong. Nah pemirsa yang pada dengar, pada pengen ikut audisi umroh, nah datang sini. Datang sini, 5 kali absen, baru berlaku tuh nomornya. Nah nanti nomornya, kita kocok dah begitu. Nah yang kemudian kita ambil, kita tes dulu. Yang kita ambil, kita tes. Begitu nanti dites dia nyaut, maka dia yang berhak berangkat umroh. Tapi kalau dites
dia nggak nyaut, artinya dia nggak bisa, dia wajib ngeberangkatin umroh yang lain. Berani nerima tantangan. Oh, Ustaz, agak jadi dah. Udah jadi aja bismillah. Ya, masa iya berat kayak gitu? Enggak. Nah, disediakan insya Allah hadiah hiburan. Insya Allah disiapin hadiah hiburan. Hadiah hiburan apa? Buat yang pada ngapal, yang buat pada selesai ngapal, insya Allah dapat hadiah pergi ke pesantren. Ustaz, cuma gue bisa pakai motor. Ada hadiah hiburannya, kita tunggu deh. Pemirsa mau ngasih apa deh? Kalau saya makan cuman ngompor-ngomporin doang. Nih ada hadiah umroh. Nah buat bapak-bapak, ibu-ibu, para majikan, ya, para pimpinan perusahaan, kalau mau ngasih hadiah itu harus ada prestasi. Kalau nggak ada prestasi namanya pemanjaan. Namanya pemanjaan karena banyak duit, main milih karyawan aja nggak gitu atuh. Pilih karyawan yang absen sholat duhanya rapi, minimal 60% lah absen duhanya misalkan gitu. Pilih karyawan yang paling lama gitu. Ini paling lama nih, paling loyal, udah 15 tahun dia kerja sama kita, pada perusahaannya baru 7 tahun, bingung kan? Perusahaannya 15 tahun. Iya, artinya dari dia belum siapa-siapa dia udah ikut. Nah tuh dia kasih, ya, anak yatim punya sekian. Anak yatimnya kasih tahu, kalau kamu hafal 4 surah, kita kocok nanti siapa di antara anak yatimnya Pak Haji yang kita bisa berangkatin ke Mekah. Termasuk saya, bukan saya tidak cinta kepada jemaah Anida. Kenapa sih Ustaz nggak nyiapin hadiah buat jemaah Masjid Anida 100 hadiah umroh? Insya Allah ya satu-satu. Ntar Maret ini baru ada 1, kan stoknya baru 1 nih. Nah sekarang kan pemirsa pada denger nih. Pemirsa di luar Anida pada dengar, oke dah, Ustaz nanti ada yang SMS biasanya, Ustaz saya nambahin 1, Ustaz nambahin 1, Ustaz saya nambahin 1. Masya Allah mudah-mudahan. Tadinya kocokannya cuma 1 dibanding dengan 200 orang, mudah-mudahan nanti akan ada 3, 4, 5 insya Allah. Terus buat pemirsa gimana? Pemirsa curang nih Ustaz nih, jemaah Anida doang yang dapat, yang di dalam, yang di luar bagaimana? Ya tunggu deh setelah yang 1 ini ya, silakan lewat dulu. Pemirsa di seluruh tanah air, ini saya lagi coba gojlok sama Haji Panji dan kawan-kawan serta direksi dari MNC. Kita mau bikin kuis, pakainya pakai nomor handphone. Saya pernah ngeliat kuis dulu waktu final Piala Champion zaman dulu. Waktu itu lagi cinta-cintanya sholat malam. Nah suatu saat saya bangun nih sholat malam. Gitu saya bangun sholat malam, sekalian nyaur. Ada hari final itu. Dimana kuis itu kemudian diberikan keputusan siapa yang menang. Ternyata sederhana. Jadi seluruh pemirsa yang pada nonton itu Liga Champion dari mulai awalnya sampai akhirnya pada setor nomor handphone. Sederhana kan? Pada store nomor handphone. Nah, siapa yang memenangkan hadiah mobil saat itu, mobil mewah, nggak ada pertanyaannya, cuman nyaut doang, di telepon nyaut. Saya ingat banget dah waktu itu ada si apa tuh namanya, ya si Fulan lah, sama si Fulanah yang nginiin kuisnya itu. Dia bilang, pemirsa sekarang saatnya kita kemudian ambil siapa yang berhak memenangkan hadiah mobil. Saya tuh sambil makan, sambil nyaur, sambil nunggu nyaur saya liatin. Seperti ada satu kekuatan yang membuat saya kemudian duduk di situ. Saya aslinya nggak demen bola, nggak. Demennya kalau pas final aja. Final juga kalau pas masuknya aja. Lebih demen lagi nonton apa ya? Nonton kumpulan golnya, yang lain emang enggak. Arahnya saya bilang, saya kalau bola demen kalau udah begini. Baik, waktu itu saya duduk, saya ngeliatin. Apa kata si presenternya? Perhitungan mulai gitu. Nah itu nomor dikocok. Jalan. Tring gitu, keluar satu nomor.
Ditelepon nih orangnya. Ternyata mailbox. Teleponnya Anda tuju sedang digade. Iya. Itu Pak, dibodoh-bodohi sama si presenternya nih. Aduh, maaf ya karena di TV nggak boleh ngomong yang kasar. Tapi dia yang ngomong tuh. Nggak boleh ngomong goblok, tolol, nggak boleh. Di TV. Tapi kira-kira dia udah nyetor nomor, kok handphonenya mailbox gitu. Blow on sekali. Padahal Pak cuman ngomong gini doang. Halo, menang dia. Tuh mobil boleh dibawa sama dia. Saya melihat tuh pemandangan itu. Kemudian kata si presenter, hitung lagi. Jalan stop. Keluar kan nomornya, cereng gitu kan. Dia telepon nih dari studio nih. Nyambung. Tut. Semua udah pada tiup trompet, tiup peluit. Ini calon pemenang nih. Begitu dia, halo, wah menang. Dapat. Lagi-lagi yang kedua nggak nyaut. Itu Pak, Bu, air mata saya udah mulai netes di sini. Ingat malam-malam itu saya merasa berdosa banget sama Allah. Yang ketiga memukul hati saya. Yang ketiga ini yang menang. Dia memukul sanubari saya, menusuk sanubari saya hingga kemudian berjanji kepada Allah sekuat tenaga mau sholat malam dan tidak mau meninggalkan sholat malam. Umpama kata lewat, bayar. Bayar tuh begini, umpama kita biasa sholat duha 2 atau 4 rakaat, maka pada saat kita ketinggalan sholat malam, semua sholat sunnah yang ada waktunya boleh dikodok. Semua sholat sunnah yang ada waktunya boleh dibayar. Jadi kalau kita sholat duhanya 2, lalu semalam kita ketinggalan nih sholat malam, jadi 4. Niatnya apa? Niat mah tetap sholat duha. Mana ada lu sholat tahajud pagi? Sholat sunat tahajud di pagi hari. Allah. Iya weh. Masuk neraka lu bid'ah namanya. Ya tetap aja sholat duha. Tapi untuk ngebayar 2 rakaat yang kita tinggalkan. Atau apa? Tebus kayak Ustadz Abdurrahman, kawan saya. Kalau dia ketinggalan sholat malam, dia nebusnya 1 juz. Anda ladekin dia. Jadi kalau nanti sholat malam nggak ngaji-ngaji dong. Iya begitu katanya. Ya masing-masing orang punya pakaian. Ada yang pakaiannya khatam Quran terus, sholat malamnya kagak. Ada yang pakaiannya sholat malam terus, ngajinya kagak, nggak apa-apa. Yang penting jangan ente pada kayak orang lain malah nggak punya sama sekali. Tapi waktu itu saya ngelihat tayangan begini modelnya. Yang satu mailbox, yang satu ditelepon nggak ngangkat. Udah Pak, satu studio tuh ngebodoh-bodohin dia. Aduh, bodoh banget. Tinggal angkat dong. Halo. Yang ketiga ini nyambung. Terus diangkat. Halo. Boleh, selamat Pak Anda. Wah, trompet kemudian membahana di ruang studio tersebut. Selamat ya Pak, Anda memenangkan hadiah mobil ini, mobil ini. Wah, terus pertanyaan, tadi saya udah mulai netes nih, karena saya tahu Allah manggil kita. Allah turun kita, Allah turun nih, sampai ke kamar kita. Sampai ke samping kita punya tempat tidur. Ada yang mati rasa, tuh mailbox mati rasa. Hilang betul hilang. Baru kemudian melek 7:30 pagi. 7:30 pagi. Apa kata si presenternya nih? Kalau nggak salah itu si Dik Doang. Pak, apa nih rahasianya nih? Kok Bapak bisa jawab telepon kita nih? Padahal yang pertama tadi mailbox, yang kedua ditelepon nyambung tapi nggak diangkat. Mungkin dia sedang tidur. Jawaban penelpon. Jawaban yang ditelepon yang ketiga nih apa jawabannya? Saya nggak tidur Pak, saya gadangin. Padahal yang digadangin itu cuma 1 mobil. Dan itu pun dari jutaan orang hanya 1. Ente bangun 1 juta, ente minta 1 juta, Allah akan kasih 1 juta. Ente 10 juta bangun, 10 juta minta, 10 juta dikasih sama Allah. Nggak pakai diundi.
Dia dapat cuma satu mobil yang takaran nilainya cuma 400, 500 atau 700 juta. Tapi Rasulullah mengatakan, siapa orang yang bisa bangun sholat malam 2 rakaat, maka buat dia khairum minad dunya wa ma fiha, dapat yang lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Nah, berkaca dari itu, buat pemirsa doain dah, mudah-mudahan pihak MNC-nya setuju nih, kuis yang kayak begitu kita pakai. Semua pemirsa MNC TV pada setor nomor telepon. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung, haji jika mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Lah saya mah cuman menyiarkan saja. Insya Allah pemirsa yang pada nanti mau ngasih hadiah sini datang. Udah ada kok, udah ada belasan motor. Nih buat yang menang nanti. Udah ada kemudian hadiah ini hadiah itulah. Insya Allah ini undian ini halal Pak, bukan begini modelnya. Bapak-bapak pada patungan ya, 100 terus kemudian 1000 orang, dikocok siapa yang menang terus kita angus, nggak gitu. Ini mah hadiahnya dari saya, dari Allah lewat pemirsa semua yang pada ikutan. Insya Allah secara fikih kita udah tanya, kalau begini mau modelnya nggak apa-apa, namanya ini hadiah. Lah gimana peraturannya? Kita samain aja sama tuh kuis. Kita samain sama tuh kuis Liga Sepak Bola tadi. Mulai hari apa sejak nanti diputuskan disetujui Ustadz Yusuf Mansur, silakan Anda ngelola tuh kuis 4 surah, Anda setor nomor telepon. Anda setor nomor telepon. Biar gampang memang 1 surah saja dah. Yakni surah Waqiah saja. Kan Ar-Rahman tempo hari udah. Nah kita Waqiah. Nomor telepon nih dikirim nih, umpama Pak Haji Joni, Pak Izin dan kawan-kawan, Kandar apa segala macam ngirim nomor telepon. Terus di rumah juga Pak Jamal apa segala macam, ibu-ibu di rumah, bapak di rumah, setor nomor. Tapi pastikan bahwa ketika saudara nyetor nomor, saudara sudah mulai menghafal suratul Waqiah. Suratul Waqiah ini 96 ayat. Berarti kuis ini akan berlangsung 96 hari. Di mana setiap harinya saudara menghafalkan 1 ayat. Lalu di hari yang ke-97-nya kuis ini kita tarik. Gitu kira-kira pemirsa. Ya. Jadi bukan oke siapa yang telepon yang berhasil kemudian dapat umroh. Nggak gitu. Kita kasih sedikit bobot supaya malaikat senang, Allah senang, kita semua berjuang berusaha. Istilahnya nggak dapat hadiah umroh pun kita sudah ngapalin itu yang namanya suratul Waqiah. Lalu peraturan diberlakukan. Apa peraturannya? Begitu kemudian saudara-saudara ditelepon, ngangkat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak, Anda berhak mendapatkan hadiah umroh bulan Juli, umroh liburan bulan Juni. Udah siap Pak? Siap Pak Ustadz? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dites. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tumnun. Silakan lanjutkan. Nah, yang di ujung telepon saya melanjutkan. Afara'aitum ma tumnun A'antum ansya'tum syajarataha. Batal. Gagal. Kenapa? Salah. Ya Allah Ustadz tega banget sih. Ya udah deh, kita kasih tetap ya sampai Pondok Gede. Ustadz sekali lagi dong, sekali lagi. Ya oke sekali lagi. Yang bener nih konsentrasi, siap Ustadz. Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyaut nih yang ditelepon. Afara'aitumul ma'alladhi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal muzn
am nahnul munzilun. Oh subhanallah. Pak sudah punya paspor? Udah bikin Pak dari mulai daftar. Saya tahu bakalan menang. Kok tahu dari bakal menang? Sejak saya daftar saya kawal sama waqiat tiap hari Pak Ustadz. Sejak saya daftar saya kawal sama salawat 100 hari Pak Ustadz biar saya menang. Yang begini boleh nggak? Aduh boleh banget. Hadis aja ada hadis targhib wa tarhib. Ada hadis buat motivasi. Nggak apa-apa lah. Insya Allah ini fikih dakwah nih bukan fikih ahkam. Terus kocok lagi umroh Lailatul Qadarnya. Nanti kan kita kasih nih, kita broadcast ke pemirsa. Ya barangkali ada yang gak bisa ikutan karena matanya suai. Karena udah tua gak bisa ngapal. Tapi dia pengen ngasih hadiah umrohnya. Nggak apa-apa Ji. Ente mau nih ngasih hadiah umroh. Dapat pahala seluruh pemirsa yang tergerak ngikut. Luar biasa. Ada ntar 1 juta orang yang nyetor nomor. 1 juta orang itu ngapal waqiah. Ente dapat pahalanya. Karena mereka bersemangat ngapalin ada hadiah umrohnya. Ustadz, yang tinggal belokin orang apa? Udahlah Ji, kita ngomongnya bukan ngomong fikul ahkam. Kita ngomongnya fikul dakwah. Nggak ada habisnya lo ngomongin fikul ahkam mah. Tapi kan gue bilang nggak ada habisnya kan? Iya gini ya, kan gue udah bilang nggak ada habisnya. Udah stop. Ya, jangan ngerecokin gue dah. Ini urusannya lagi fikul dakwah. Gimana caranya orang supaya tertarik ngapa? Ada orang Ji yang gak pakai disuruh dia nyapu. Ada anak-anak yang Masya Allah. Tapi ada orang, nah kalau kamu rajin nyapu seminggu aja. Permintaan kamu ya sepeda insya Allah lama mama beliin. Lo anak itu nyapu, ngepel. Ya begitu dah. Gak semua orang berimannya beriman pol. Ada yang kudu di nasi udukin dulu baru pada ngaji. Kenapa milih ke Pak Haji Sono? Ada sotonya. Yang sono yang mana? Basi, pahit, asem. Ya begitu. Nah umroh Lailatul Qadar, kocok lagi, jalan lang. Kita fair, nanti di TV tuh jalan nomor, saudara di rumah udah deg-degan, waduh. Kalau kepilih, bisa nggak ya? Ada nomor ini, 0 sekian. Telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh masa, nangis duluan. Kenapa ada mendinjak aduh. Udah siap Pak Ustadz siap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ustadz jangan ngebohongin saya dong itu Yasin Pak Ustadz. Menang, dia menang. Oh, menang kan sama kan? Dia tahu dibohongin. Kocok lagi yang ini grand prize-nya haji tahun 2012. Insya Allah. Mudah-mudahan ada satu yang hadir nih. Ada yang nyaut nanti saya lelang setelah commercial break yang berikut. Buat pemirsa yang jauh saya belum tahu apakah pada ngerespon atau tidak. Tapi kan buat pemirsa yang ada, masa iya sih semua yang hadir miskin semua? Ya kan? Pasti adalah satu orang yang punya duit 50 juta ya kan? Buat persiapan haji tahun berapa tapi dia nggak bisa berangkat karena sesuatu hal. Nanti habis komersial break yang berikut ini saya akan langsung lelang sama pemirsa yang hadir di Masjid An-Nida. Siapa yang mau ngasih hadiah umrohnya buat yang menang, siapa yang mau ngasih hadiah hajinya buat yang menang. Jangan pada kabur yang kaya ya. Setelah yang berikut ini silakan. Pemirsa Solo Tanah Air, ini berita gembira buat yang ada di Masjid An-Nida. Saya ulangi di segmen yang tadi mungkin ada yang lolos. Yakni kita akan ada musabaqah lihifzil Quran. Jadi jemaah Masjid An-Nida kita dorong buat ngapalin suratul Waqiah. Nanti kita akan ada kemudian penarikan kuisnya itu tanggal 10-11 Mei. Tanggal 10-nya pada setoran supaya nanti nerima ijazah wisuda suratul Waqiah. Tanggal 11-nya penarikan kuisnya. Yani nomornya akan diundi, nomor-nomor jemaah yang hadir. Lalu kemudian nomor itu kita akan tarik. Siapa yang keluar kemudian dites bacaan waqiahnya, nyaut, maka dia berangkat umroh ke Baitullah, insya Allah. Kapan berangkat umrohnya? Bulan Juni, kalau panjang umur, insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Bulan Juni tahun 2011 berangkat, insya Allah. Lah terus bagaimana buat pemirsa yang hadir di seluruh tanah air, yang pada ngeliat TV,
Nih saya udah umumin nih, jadi tanggung jawab Pak Haji Panji udah ngomong sama direksi. Ya kan, rapat paling enak sama direksi begini Pak modelnya. Namanya peta akompli nih, ngomong dulu sama pemirsa, habis itu tanggung jawab. Ya gimana, tapi insya Allah kita punya Mbak Uut, alhamdulillah suka support, sering mensupport, sering memberi motivasi kepada saya. Kalau lagi lemah, direksi coba, ayo Ustadz, maju lagi Ustadz. Ya subhanallah. Nah hari ini saya umumkan, tapi belum deal. Makanya nanti kita baca doa ya, supaya kemudian secara teknologi udah ada teknologinya. Cuma nyetor nomor doang kok. Pemirsa semua nanti begitu kuis ini dinyatakan jalan, on, pemirsa setor nomor. Ya. Ke nomor sekian, setor nomor, sama nama, udah cukup itu dah. Tapi setelah setor nama itu sama nomor, pemirsa mulai menghafalkan suratul Waqiah. Dan pemirsa boleh ngedaftarin pembantunya. Boleh ngedaftarin anaknya. Boleh daftarin nomor ponakannya. Boleh ngedaftarin nomor sebanyak-banyaknya asal tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab, yang didaftarin itu kasih tahu. Nah, kamu udah emak daftarin ikut kuis Waqiah tuh, ya. Sama Ustadz Yusuf Mansur di MNC TV. Tolong kamu hafalin nak Waqiah, sebab kalau nomor kamu yang keluar, kamu akan dites. Kalau dites kamu nggak bisa jawab, rugi nak. Yang lain jutaan orang atau kamu malah keluar. Hafalin. Nah begitu kemudian pada bisa hafal, pada bisa dites, insya Allah dia yang berhak atas hadiah-hadiah umroh. Saya menaksir insya Allah akan ada minim-minim hadiah 10 umroh. Minim-minim hadiah 10 umroh. Ntar kita bagi deh tuh. Ada umroh yang biasa, yang bangsa bulan Juni. Ada umroh liburan bulan Juli. Ada yang nanti umroh Ramadan, awal Ramadan. Ada yang mulai grand prize pertamanya umroh Lailatul Qadar. Ada grand prize keduanya umroh full 1 bulan Ramadan. Ada nanti grand prize besarnya, yakni pergi haji ke Baitul Al-Haram dengan lewat haji plus. Insya Allah Pak, ini berita gembira lah buat yang miskin, buat yang susah, yang memimpikan pergi ke tanah suci tapi nggak punya duit. Kalau emang bisa lewat jalan ngapal, kalau emang bisa lewat jalan ngapal bisa ke tanah suci, why not? Kenapa enggak? Waktu saya diundang, waktu saya kemudian berangkat ke Masjid Imam Sudais, Masya Allah Pak, ada satu mobil sedan terbaru digantung di depan masjid. Dahsyat itu. Saya nanya itu, ini kok mobil digantung? Nah ya Ustaz, ini buat hadiah yang menang musabaqah hifzul Quran. Dari mulai dipergulirkan itu musabaqah, mobilnya udah digantung. Kalau di Indonesia kan siapa yang menang? Yang punya tabungan sekian, poinnya sekian. Enggak, ini mah digantung dari awal tuh mobil, dipakein pita. Buat siapa? Buat yang menang musabaqah hifzul Quran. Masya Allah. Artinya apa? Artinya boleh dong lah Imam Sudas, kalau emang saya salah, salahin dong deh. Ya, insya Allah. Baik, pemirsa, supaya tahu bahwa saya nggak ngomong bohong, bahwa insya Allah akan ada orang yang menyambut tawaran saya. Siapa di antara pemirsa, baik yang di rumah maupun yang di dalam, yang berkenan memberikan hadiah umrohnya, saya akan mulai lelang. Yang pada nanti mau ngasih hadiah umrohnya, ya yang nggak sempat nanti datang, silakan nanti telepon ke redaksi Nikmatnya Sedekah di MNC TV. Tapi nanti setelah deal dulu sama direksi. Insya Allah. Sekarang saya lelang dulu yang depan mata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hadir di sini, insya Allah tidak semuanya orang susah. Ada juga orang senang. Saya tidak ngomong orang kaya ya. Saya ngomongnya orang senang. Siapa di antara bapak dan ibu yang hadir di Masjid An-Nida MNC ini, yang mau ngasih hadiah, umpama betul kuis itu berjalan, saya hitung sampai 10. Yang pada mau ngasih hadiah itu, silakan nanti langsung berdiri, terus geser ke tengah, biar pemirsa melihat jumlahnya berapa, orangnya ada apa kagak. Terus jangan sampai nggak ada yang bangun nih, malu-maluin Yusuf Mansur nih. Gue udah hitung-hitung gak ada yang bangun. Oke, supaya nggak apes ya, supaya nggak pahit, supaya nggak asam, nomor 1 yang ngasih Yusuf Mansur dulu. Nomor 1 yang ngasih Yusuf Mansur dulu. Tinggal niat Pak, enteng, tinggal niat. Ngeberangkatinnya juga kalau udah ada yang menang, berarti kan itu bulan-bulan apa ya? Bulan-bulan Mei, bulan-bulan Juni ya toh. Kalau emang nanti saya nggak punya duit, tinggal minta maaf.
Gitu aja. Tapi masa iya nggak ada udah niatnya kan? Masa iya nggak ada udah niat. Yang buat jemaah Masjid An-Nida udah ada 2, Ibu Santi Black. Ya tinggalnya di Sentul. Nah sekarang buat yang pemirsa di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nanti pada niat bangun, saya minta ke tengah biar pada pemirsa melihat. Ya saya mulai menghitung, baca bismillah, baca sholawat. Dan pemirsa yang melihat nanti ada hamba Allah yang bangun, tolong doain. Doain, jangan sampai dia mati dulu. Sebelum. Lah Ustaz, lah penting kita doain panjang umur dia. Betul nggak? Kalau kita yang menang nanti, gimana? Pejam amat sih Ustaz. Ya doain panjang umur, doain rezekinya banyak, rezekinya barokah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, penyakit kalau dia punya dia sembuh, kalau utang dia ada dia lunas. Dan mudah-mudahan pada waktunya bukan cuma ngebayarin yang dibayarin, tapi yang ngebayarin juga bayar sendiri biar ikut berangkat sama-sama ke Baitullah Al-Haram, gandengan tangan, Masya Allah. Di hadapan Allah kita menyiarkan Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Ingat, yang pada mau ngasih hadiah umroh atau haji sekalian, langsung ke tengah, kita sama-sama akan minta doa dari pemirsa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai hitung. 10. Ke tengah ya, 9. Ini saya nggak berani melek nih. Takutnya nggak ada yang bangun. 8. Langsung ke tengah yang ada. 7. 6. Ibu-ibu juga boleh. Ibu-ibu cukup di apa? Di tempat ibu-ibu aja. 5. Ya ibu-ibu pun berdiri. 4. 3. 2. 1. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Rame-rame sambil angkat tangan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pemirsa di rumah, yuk bacain surat Al-Fatihah buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bangun, yang akan memberikan hadiah umroh dan haji buat pemirsa yang nanti akan ikut kuis Al-Waqiah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya. Allah Ta'ala jadikan anak turunan soleh-solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini segmen terakhir apa masih ada? Udah closing ya. Baik pemirsa, nanti kita akan teruskan dialognya besok hari Rabu. Insyaallah doakan saya sehat, istri saya sehat. Kita ketemu lagi, nama Allah panjang umur. Sebentar, Ustadz Albar mana Ustadz Albar? Iya Ustaz. Sabar, ente nambahin 1 juga. Iya, mana sini mukanya gue lihat. Ustadz, ente nambahin 1 ya? Iya, insyaallah. Yang curang ente. Ya. Bahasa. Sabar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 hadiah umroh tuh pemirsa. Yuk, kita berdoa lagi. Mudah-mudahan nanti direksi menyetujui kuis lewat telepon. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Sabar, silakan dah tutup.
Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian kajian kita. Semoga Allah berikan apa yang kita inginkan. Insya Allah kita kembali lagi besok. Jumpa lagi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Labbaik Allahumma